Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Yudhistira Wislayadinantoro dari kelas 3F D3 Teknik Kimia Politeknik di Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses distilasi fraksinasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan alat dan instrumen yang ada di PPF ini. Yang pertama ada F1 yaitu kolom distilasi yang berfungsi untuk mengontakkan fase uap dan fase liquid sehingga terbentuk uap di liquid atas. Kemudian ada D1 yaitu tangki umpan yang berfungsi untuk menaruh umpan yang akan didistilasi. Kemudian PAC2 yaitu tempat distilat yang berfungsi untuk menampung distilat. Lalu ada B3 yaitu tangki bottom reduct yang berfungsi untuk menampung bottom produk. Selanjutnya ada W1 yaitu kondensor yang berfungsi sebagai untuk mengkondensasi uap yang berasal dari plate atas atom menjadi kondensat yang tertampung di T2. Lalu ada W2 yaitu reboiler yang berfungsi untuk menguapkan umpan dari D3 untuk dimasukkan ke kolom desilat. Kemudian ada W3 yaitu bottom cooler yang berfungsi untuk mendinginkan produk bawah dari T3. Dan ada W5 yaitu untuk preheater umpan yang berfungsi untuk memanaskan umpan untuk dialurkan ke A1. Selanjutnya ada T1 yaitu komplek destilat yang berfungsi untuk mengatur reflux destilat. Kemudian ada P2 yaitu berfungsi sebagai pompa umpan yang berfungsi untuk mengatur laju umpan untuk masuk ke preheater. Lanjut ada P3 yang berfungsi sebagai pompa sirkulasi yang digunakan untuk mensirkulasi bottom produk ke umpan. Lalu PR1 temperature recorder yang berfungsi untuk menjaga suhu air pendingin, dan PR2 mencatat suhu destilat dengan konsentrasi tinggi. Selanjutnya ada TI2.2 yaitu temperatur indikator yang berfungsi untuk mengukur suhu destilat keluar dari kondensor. Lalu ada TRD3 untuk temperatur indikator kontoran yang berfungsi untuk mencatat dan mengontrol suhu air pendingin keluar dari kondensor. Lalu ada TI22 yang berfungsi untuk mengukur suhu umpan yang keluar dan dari W2 dan juga R23 yaitu mencatat suhu steam yang masuk ke W2. Lalu ada TR13 untuk mencatat suhu umpan keluar dari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses dari distilasi fraksinasi. Pertama, kita menyiapkan umpan berupa larutan etanol dan air dengan konsentrasi sekitar 15 hingga 20%. Untuk pencampuran tidak bisa dengan pengadukan, sehingga menggunakan bantuan P2 dan valve sirkulasi yang ada di sini. Cara kita menghidupkan P2 dan menutup P9 dan kita buka penuh valve sirkulasi. Pengujian sampel kita lakukan pada valve yang ada di sini. Kenapa kita tidak pakai yang di sini pada valve sebelum P2? Dikarenakan sebelum valve ada di sini maka udara akan masuk, kemudian akan mengakibatkan terbentuknya gelembung-gelembung. Setelah sampel yang mencapai konsentrasi yang diinginkan, kemudian dibuka P9-nya, lalu akan mengalir ke atas hingga ke titik sini. Nah, di sini ada dua valve, yang ke atas dan ke kanan. Yang ke kanan itu adalah valve 17. Nah, untuk valve ke atas ini, maka akan masuk ke kolom destilasi tray nomor 8.
sedangkan yang ke kanan ini menuju kolom destilasi tray nomor 4. Karena kita membutuhkan aliran menuju ke tray 4, jadi valve yang ke atas ini kita tutup dan valve yang ke kanan ini kita buka, sehingga aliran akan mengalir menuju kolom nomor tray 4 dengan laju alir yang telah ditentukan akan mengalir ke tray nomor 4, menuruni tray demi tray hingga ke tangki 3. T3 ini tadi adalah tangki reboiler. Jangan lupa kita harus menutup valve nomor 10 dan di nomor 11 kita buka, lalu valve nomor 12 dan valve 5 kita buka. Kita mengisi tangki 3 ini pada batas minimum tertentu, biasanya 60% dari kapasitas tangki. Dari sirkulasi reboiler, maka kita nyalakan untuk mengalirkan aliran umpan dari T3 menuju ke reboiler atau W2. Selanjutnya kita buka valve nomor 10 dengan mengatur laju alir, sehingga aliran yang masuk kepada bottom cooler atau W3 dari bottom cooler masuk mengalir menuju PTFE HOSC dan kembali ke tangki umpan dengan mengatur laju alir di valve nomor 9. Jika semua dipastikan sudah mengalir, maka kita hidupkan steam yang ada di sini dengan laju alir yang telah ditentukan. Lalu kita buka valve 4 dengan bukaan 50%. Steam akan masuk dan memanas ke arah boiler. Lalu umpan akan masuk menuju ke tray di sini menuju ke atas sampai ke puncak kolom destilasi. Nah, disinilah ketika menuju ke tray atas jadi keseimbangan setiap tray. Kemudian di puncak tray masuk ke W1 atau kondensor dengan fase produk distilat berupa liquid. Jadi awal masuk kolom destilasi berupa uap, lalu masuk ke kondensor maka dikondensasi menjadi liquid, lalu liquid akan ditampung di P2 atau tangki penampung distilat. Tapi sebelumnya valve pengambil distilat ini kita tutup dan valve reflux yang ada di sini kita tutup karena ditutup valve-nya, jadi distilat tertampung di T2 pada level tertentu biasanya, maka bisa dapat dibaca dan bisa diisi reflektor. Dan jika tertampung di T2, maka kita buka valve reflux. Nah, dari valve reflux ini masuk menuju ke pompa reflux, masuk lagi ke atas menuju ke valve 2. Nah, di sini ada 3 valve yang menuju ke atas, ke kiri, atas yang akan menuju ke kolom destilasi yang ke atas nih. Nah, sedangkan yang ke kiri akan menuju ke tangki umpan lagi. Nah, di sini terjadi namanya rasio reflux. Nah, fungsi dari pompa reflux itu bertujuan untuk memompa pompa reflux bisa naik ke atas, sehingga pada saat steam dihidup maka preheater harus dibuka. Di sini harus dibuka nih steam heaternya. Kemudian karena di temperatur yang ada di sini tidak dapat digunakan, maka kita harus mengecek suhu secara manual. Di aliran sebelum preheater ini ada valve steam yang dibuka menggunakan sarung tangan anti panas. Pastikan di bagian temperatur corder dan di valve sebelum preheater ini saling berkoordinasi untuk mengkondisikan suhu. Nah, sehingga setelah preheater
Nah, setelah preheater, jadi suhu yang dikondisikan itu keluarannya sekitar 70 hingga 80 derajat Celcius. Ditandai dengan munculnya gelembung kecil di preheater sehingga suhunya telah mencapai, maka umpan akan masuk ke dalam tray nomor 4. Ya, di sini masuk ke sini dalam keadaan jenuh sehingga beban kondensor tidak terlalu besar dan destilat yang dihasilkan lebih banyak. Nah, pada aliran keluaran dari W2 ini, keluaran reboiler ini berupa liquid. Nah, sekian kurang penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.